dari 4 tahun sebelumnya, kemudian sekarang dilanjutkan 2 periode, berarti 8 tahun ke depan. Ini PR PON juga menanti gitu ya. Gengsinya beda. Dan sekarang kita korek langsung ya keterangan Bang Paul, bagaimana persiapan jelang sirkuit nasional B bulu tangkis U14 tahun 2023 ini. Mungkin dari Pak Ketua Panitia dulu nanti sampaikan keluhan-keluhan dan juga hambatannya yang harus ditangani oleh Pak Ketua Umum, Pak Chandra. Waktu dekat aja. Terima kasih. Saya pikir untuk persiapan sampai saat ini kita udah cukup bagus ya, karena tadi malam dari masing-masing seksi ya, jadi udah menyampaikan, udah kita siap. Jadi dan hari ini pun dari pengurus pusat akan datang ke Bali yang bagian sarana prasarana ya. Jadi mereka rencana besok akan pasang kot untuk dipasang. Ya, untuk karpet ya kalau kita sebut ya. Nah, untuk yang lain-lain ya kita besok bisa baru tahu pasti. Dan untuk hari Minggu kita akan adakan ini manager meeting. Nah, drawing sudah dilakukan di pusat. Oh, udah di pusat. Ya. Oke. Berarti ini para panitia juga bersinergi ya antara Bali sama PBPBSI. Betul. Oke. Berarti ini kesiapan sarana prasarana untuk di venue utama seperti apa Pak Chandra? Jadi kita saat ini rencananya pasang kot dulu ya. Kemarin kita sudah pasang lampu penerangan yang kemarin dibilang masih kurang ya, karena kita sekarang itu mengikuti standar internasional. Jadi terangnya lampu, cahaya itu harus ada batas minimalnya. Nah, berapa? Kita sudah lakukan semua itu juga. Kemarin sudah pasang lampu juga untuk tambahan. Di sini kan ada dikabarkan ada 2 venue Pak yang akan digunakan. Nah, di sini bagaimana nih Kak pemilihan 2 venue ini? Jadi kita pakai 2 gor. Satu itu gor Liga Bali untuk gor utama. Nah, gor pendamping itu di Gor Udayana. Itu masing-masing itu ada 4 kot ya, 4 line ya. Jadi yang di Udayana itu sebagai gor pendamping, rencananya untuk kelompok umur usia dini. Oh, untuk usia dini. Ya, jadi kita kan di sini di 3 kelompok umur ya jadinya. Jadi usia dini, anak-anak dan pemula. Oh, itu untuk usia dini khususkan untuk di gor apa namanya tadi? Udayana. Itu pun hanya mungkin sampai 8 besar ya. Nanti di 8 besar kita kembali ke babak utama. Di Gor Liga Bali berarti sentralnya nggih. Betul. Nah, sejauh ini di tengah kondisi cuaca yang juga masih kurang menentu, kemudian bagaimana untuk antisipasi di Gor, everything is okay? Apakah ada masih atap yang bocor atau lain sebagainya yang harus diantisipasi nanti Pak Chandra? Nah, itu dia. Biasanya kendala kita selama ini gor di Bali kan sudah usianya cukup tua semua ya. Nah, jadi kalau Liga Bali itu sepertinya masih baru dan kemarin sudah dicek aman untuk dari bocor ya. Drainasenya aman juga. Aman. Oke. Kemudian hambatan berarti bisa dibilang udah 90% kan ini persiapan panitia. Betul. Yang lagi 10% yang harus dituntaskan apa saja nih? Tinggal itu pemasangan lain aja, kotnya itu aja. Jadi rencananya besok sih dipasang. Besok dipasang. Jadi dilaksanakan oleh tim pusat juga. Pemasangan kotnya. Kemudian ini kan melibatkan banyak peserta, 760 atlet. Gimana mengakomodir mereka semua nih? Dari berbagai klub, belum lagi karena ini kan dari usia dini, kemudian anak-anak dan pemula, otomatis orang tuanya ini minimal ikut 2 orang ikut. Belum lagi kakaknya, adiknya dan lain sebagainya, Pak Chandra. Betul. Jadi kita biasanya di bulu tangkis itu tidak seperti di sepak bola ya. Jadi datang habis bertanding pulang. Ya, jadi nggak terlalu masalah. Dan untuk istilahnya akomodasi mereka kita nggak pernah ikut ya, kecuali panitia aja yang kita siapkan. Jadi orang tua masing-masing cari penginapan sendiri. Itu jadi kita udah biasa gitu. Berarti mereka sudah ini ya mengkondisikan diri masing-masing, termasuk kalau mau nambah liburan gitu ya di Bali. Betul. Ya.
Karena ini ya, jadi kita di Bali juga udah cukup sering melaksanakan Sirnas. Di samping itu kita juga udah sering sih mengikuti kejuaraan-kejuaraan Sirnas yang di luar Bali. Ya. Oh gitu, emang seperti itu mekanismenya. Ya, mekanismenya sudah seperti itu. Nah, kemudian Pak Ketua nih, Pak Ketua di masa periode yang kedua kan ini belum dilantik. Kenapa ini langsung bruk langsung ada Sirnas? Langsung gas. Gaspol gitu lah Gaspol istilahnya. Sirnas. Apa yang melatar belakangi utama untuk Sirnas B kali ini? Iya, terima kasih Mbak Nira ya. Ada Bang Paul juga ya. Iya, Bang Ini Paul di sini. adung namanya. Adung. Adung kalau bahasa Bali adung. Adung. Adung itu saya angkat bahasanya itu adalah ya matching. Matching Nah, ya. Jadi kita di pengurusan PBSI itu konsepnya adalah bersama kita bisa. Jadi kita berusaha segala upaya dari segala komponen yang ada. Kalau kita bahasa di pemerintahan itu tripartit ya. Jadi pemerintahnya, kemudian masyarakat pecinta bulu tangkisnya sama pengusahanya ya berkolaborasi menjadi satu kekuatan kebersamaan untuk mencapai visi misi ya itu disebut dengan bersama kita bisa. Nah kaitan dengan sirkuit nasional gitu kan, kalau daerah lain bisa kenapa Bali nggak bisa gitu kan. Nah jadi prinsip saya adalah apalagi kalau kita di masa COVID-19 pas kena di kepengurusan saya itu. Jadi saya berpikir, waduh ini 2 tahun ya kita tersiksa sekali dengan tidak boleh keluar segala macam. Sedangkan atlet kita itu kalau tidak latihan gimana, pon kita nanti udah deket, gimana perjuangan kita nanti apa bisa kita meraih medali apa tidak. Dan kemudian adalah defisit ekonomi kita di Bali itu mencapai minus menurun 2 digit sampai 10%. Daerah lain paling 3%, 4%, kita sampai 10%. Kelihatannya kok Bali ini bisa hancur dari segala lini gitu. Tapi saya pikir Tuhan pasti tidak akan seperti itu. Pasti ini ada suatu cobaan solusi. Ya. Tentu dari makna COVID itu kita berusaha untuk mencoba menginovasi. Nah, salah satunya adalah minus digit 10% itu. Kemudian ada suatu peluang yang namanya kejuaraan internasional yang ternyata di indoor ya, bulu tangkis itu boleh bertanding ya, walaupun dengan harus dengan pengawasan protokol cash ya. Kemudian katakanlah di bidding itu di seluruh dunia tuh ternyata BWF itu minat dengan Indonesia. Itu ceritanya. Nah, kemudian minat dengan Indonesia, saya pikir wah Bali ini kesempatan kita bisa dapatkan tiket itu ada di Bali. Nah saya lobby kepada Pak kebetulan ketua PPBSI kita itu adalah ya ketua BPK pada saat itu ya. Jadi Pak Agung Firman dan kemudian melalui ketua hariannya Pak Alex Tirta. Nah kedekatan kami dengan Pak Alex Tirta cukup kental karena salah satu link ya atlet kita yaitu 2 atlet yang utama yaitu pada saat itu Made Pranita dan Made Dea yang berlatih di situ kita titip untuk keperluan PON itu dikasih tetap atas nama Bali dan kita dekat sekali dengan beliau. Pak Alex izin kasihan lah Bali Pak itu minus sampai 2 digit minus 10%. Bisa nggak dibantu IBF-nya ada di Bali. Wah itu kan sulit itu karena apa? Bandaranya ditutup katanya. Izin Pak, kita akan terus berusaha berjuang gimana caranya biar IBF itu ada di Bali dan kami tanpa syarat. Saya bilang. Nah bahasa tanpa syarat itu artinya adalah saya pikir yang penting tiketnya dapat dulu. Gitu. Dan betul kami tanpa syarat. Kami nggak minta ini harus begini harus begitu. Nggak harus dibangun ini, nggak harus dibangun itu. Ya. Terus gornya ada nggak? Siapa? Gor kita kan kita ada gor pemerintah, gitu, kita ada juga gor swasta. Oke, kita cek. Ya, akhirnya ternyata itu Bali mendapatkan di balik itu ternyata daerah-daerah lain DKI kan berlomba-lomba juga minta itu kan. Itu saingan kita gak gampang. Seluruh Indonesia itu 34 Pemprov itu minta. Akhirnya Bali dikasih dengan sukses. Catatan bordernya bisa dibuka. Ya pintu bandara kan di bandaranya betul dan itu melalui pintu bandara melalui Pak Gubernur kita audiens dengan Pak Agung Firman segala macam kita memberikan visi gimana untuk biar
ekonomi Bali mulai bangkit dari situ, dan kemudian nanti kalau ini ada di Bali nanti tentu akan mendunia. Pak Gubernur sangat welcome dengan catatan katanya Pak Kapolrinya juga memberikan izin, Menteri Perhubungan memberikan izin, ya kan? Segala itu, aduh, terutama Pak Luhut ya, Pak Luhut juga memberikan izin. Waduh, berapa menteri terus terkait. Dan akhirnya terwujud Astungkara sukses selama 1 bulan, ya, tidak boleh kemana-mana, bubble system, ya. Izin memang setelah kita berikan 2 potensi GOR pemerintahnya, GOR swasta. Jadi kalau kita lihat di GOR Lila Buana memang tidak bisa dipakai, belum layak dipakai untuk internasional. Tapi kalau untuk sirkuit nasional masih memungkinkan dengan catatan katanya, dengan catatan atapnya tidak bocor. Nah ternyata izin kalau di internasionalnya dapatnya di Westin Nusa Dua, karena memang di Westin Nusa Dua itu ada indoor, kemudian ada dekat sarana rumah sakit di situ juga dekat, ya, kemudian ada hotel, restoran, ya, dan memang tempatnya istilahnya dengan ITDC itu sudah menjadi satu istilahnya kawasan tersendiri, ya, sehingga gampang untuk bisa dipantau. Akhirnya memang dapat di sana. Luar biasa. Nah, kembali untuk yang di Sirnas sekarang. Jadi kalau event internasional kita sudah dapat, akan lebih lengkap lagi kalau kita dapat nasionalnya, gitu. Jadi nasional juga sama, Pak Winur. Kalau waktu GOR yang kita pantau, maaf itu yang di GOR Lila Buana, mestinya itu harus diperbaiki atapnya. Sayang banget itu kalau hujan seperti kata tadi itu bocor. Tidak bisa karena kita memakai karpet. Kalau karpetnya itu basah, dan kalau bulu tangkis itu speed dan power, ya, kekuatan dan kecepatan. Bayangin kalau anak-anak bertanding dengan kecepatan yang tinggi, kemudian licin, nah itu berbahaya sekali buat keselamatan atlet. Sehingga memang hanya kekurangannya di GOR Lila Buana menurut saya adalah perlu diperbaiki lah atapnya sedikit. Ya, PR Pak Gubernur nanti. PR barangkali kebersamaan, ya. PBSI memberi masukan, KONI segera untuk menyikapi problem kecil menurut saya. Nanti di Distipora juga. Ya, terkait dengan Distipora karena kewenangannya ada di Distipora. Ya, lapor ke Pak Gubernur, saya pikir Pak Gubernur pasti welcome lah. Iya, masa sih karena janji beliau 2023 juga mengurus olahraga. Betul, gitu. Siap. Nah, itu menurut saya. Kemudian berarti yang untuk GOR Lila Liga Bali ini itu salah satu venue yang saat ini dinilai layak untuk Sirnas. Ya, izin saya sesungguhnya kan kalau kita bisa memanfaatkan GOR pemerintah, kenapa mesti GOR swasta? Ya, itu pilihan pertama dulu, ya. Jadi maksud saya adalah dari segi pembiayaan tentu, ya, karena GOR pemerintah pasti akan efisiensi dari segi pembiayaan. Tentu kalau ada kas masuk, ya, itu kan tentu ini adalah kas untuk di PBSI kita dan untuk anak-anak kita di pembinaan itu. Karena izin kepengurusan saya waktu pertama itu dana yang ada kasnya 6 juta. Kemudian kami inovasi, ya, dengan IBF diberikan awalnya tanpa syarat kan, dengan bahasa memolos tanpa syarat. Terus kita dikasih duit juga, Pak. Dikasih duit juga tuh, ada imbas positifnya. Jadi buat kas PBSI, dan bahkan kita bisa melakukan kegiatan sosial, kita bisa membantu fakir miskin, pedagang acung yang terdampak COVID-19, pemangku yang pada saat itu kita juga bidik diberikan bantuan sembako segala macam, ada bantuan dana juga kita kasih dari IBF itu. Jadi ada kegiatan sosialnya dan ada kas PBSI, sehingga kas PBSI juga bisa masuk ke mencapai surplus sampai lebih dari 250 juta kas kita. Sekarang, ya. Ini Pak Koni bilang, wah ini PBSI bisa sampai surplus gitu. Karena jujur, kalau PBSI itu ibarat dengan istilahnya olahraga duit yang plus bandingkan namplak pipis dibilang kan. Karena satu kok itu udah berapa tuh? Satu kok itu, ya, kalau Yonex Pak bisa sampai 400.000, ya, satu slop isi 12. Kalau bagi 12 itu berapa itu kalau 400.000? Kalau standar BWF kita pakai itu, bayangin itu sudah 35.000 per satu.
per satu Oke. unit. Nah kalau untuk latihan kita nggak bisa memakai itu. Kita memakai standar yang biasa ya, kayak pastra gitu kan, itu sudah 100-an. Kurang lebih 9.000 per satu biji. Oke. Ya, belum volume latihannya. Kalau kita bicara volume latihan klub besar itu mencapai 10 kali per minggu. Oke. Belum konsumsinya. Nah, ini membutuhkan pembiayaan besar. Sehingga dengan butuh biaya besar ini, latihan yang banyak, tentu kita harus bersama-sama. Spesies-spesies. Kalau sendiri aja nggak mampu. Susah. Oke. Gitu. Makanya konsep kita itu bersama kita bisa. Puji syukur salah satu yang kita dapatkan adalah di PON kemarin itu adalah kebanggaan di pertama kali 1948 di Solo PON-nya. 2021 baru bisa kita memetik. Puasa berapa lama itu? 73 tahun 73 tahun menanti puasa. kita medali. mendapatkan 1 perak atas sama Komang Cahya yang sekarang ada di Platnas. Atletnya Buleleng, terima kasih itu MKS ya, Menang Kalah Sehat. Kemudian melalui atlet Buleleng, PBSI Buleleng, kemudian dititip di Jarum Kudus. Kemudian anak kita itu sampai sekarang masih ada di Platnas. Nanti PON bisa turun nggak? Nah, itu Pak Komang saya dulu ya. Kemudian yang kedua, saya waktu itu izin berdoa hampir setiap hari sekali waktu di Papua. Waktu itu kamar saya di depannya itu gambar salib. Saya orang Hindu. Saya pikir orang Hindu adalah universal, ya, konsep agama universal, dan kita percaya bahwa Tuhan itu satu. Iya. Ekam, Eva, Aditya, Brahman. Jadi Tuhan itu satu, cuman orang bijaksana menyebut dengan nama yang berbeda. Ya, di depan ada salib, saya pikir wah ini ada lambang Tuhan di situ kan. Saya berdoa setiap hari agar kan jadinya, saya berdoa agar gitu. Agar apa? Agar Bali mendapatkan medali dengan krisis 73 tahun, untuk yang putra biar dapat, putri yang juga dapat, perorangan juga dapat, bergu itu dapat. Itu doa saya. Doa kita semua dari PBSI Bali dan seluruh penjamnas. Apa yang terjadi? Keempat-empatnya dipenuhi. Keempat-empatnya dapat gini medali. Putra, putri, ya, perorangan, bergu. Berapa total? Putri ya, saya putri dulu ya. Ya. Putri itu Komang Ayu Cahaya. Ya, Ya. perak. Kemudian ada di situ atletnya yang putri ya, ada Ayu Gari putri, ada Madedia Sure Sarswati, ada si Made Pranita, kebetulan putri saya. Itu kan putri kan, putra dapat medali, Komang Arya dapat putra kan. Iya. Kemudian perorangan dapat atas sama Komang Cahaya, bergu dapat. Ini bergunya. Berdua itu. Ya, semua itu bergu putrinya. Oh. Yang itu bergu dapat kita. Kemudian ganda campurannya dapat. Berapa jadinya total saat Papua Jadi, itu ya? Ada satu perak, ada dua dua perunggu. perunggu. Oke. Satu peraknya tunggal putri, Dua perunggunya. kalah sama Jabar waktu itu. Iya, ingat. Dan itu juga merupakan senior dari Mang Iya. saya juga. Kemudian ganda campuran, ya, kita harus juga angkat Komang Arya Ya. dan juga Ayu Gari. Itu. Terus bergunya Made Pranita, Made Dia, Komang Ayu Cahaya, Ayu Gari. Oke. Jadi keempat yang kami minta ternyata dipenuhi loh sama Tuhan. Oke, siap. Nah, artinya doa dan usaha. Jadi Ya, ibaratnya restu sekali dan ini sekala ini kata Pak saya Gubernur ya. sama sekali memang tidak menyangka sama sekali itu bisa pas di kepengurusan saya. Tapi maksud saya adalah konsep kebersamaan ini, bahwa ini prestasi ini bukan Pak Winur Jaya itu bukan. Ya. Menurut saya ini adalah semua, termasuk kepengurusan Pak Nengawirata sebelumnya beradil, kemudian ada Pak Chandra, Pak Bupati Kelungkung berperan di situ, ya, kemudian ada pengusaha-pengusaha yang membantu ya kepengurusan seluruh pengkap-pengkot. Saya juga melihat dulu visinya Pak Ketut Jing ya, Govinda Sport, membuat Plaprov Bali, kemudian Dan hingga sekarang. nah, gitu dan ya. termasuk ini senior saya di samping saya ini. Pak Chandra. Beliau adalah tokoh bulu tangkis yang memiliki gor anugerah. Itu memang saya acungi aplaus buat beliau, ya, menyumbangkan gornya Iya. di masa Covid. Termasuk gor Pranita kami berikan untuk melatih anak-anak kita di masa Covid loh itu. Siap. Jadi sumbangan ini betul-betul sumbangan dari semua pihak.
Dan kebetulan memang pas di masa saya gitu. Oke, siap. Nah, kita nanti akan lanjutkan Pak Winurjaya. Kita juga masih atensi ya bagi pendengar yang ingin bergabung, nanti silakan juga di 0361222161 ataupun live chat YouTube dan juga di akun WhatsApp. Tapi kita jeda sejenak dulu Bang Paul untuk yang jadi sumbangan ini betul-betul sumbangan dari semua pihak. Dan kebetulan memang pas di masa saya. Siap. Nah, kita nanti akan Perkenalkan, saya Bulan dari Batu Bulan. Mengenai Sirnas B bulu tangkis yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 8 sampai 13 Mei. Pertama, saya ingin memberikan semangat untuk atlet muda Bali yang akan bertanding, dan pesan saya ambil nilai positif bagi atlet muda Bali karena para pebulu tangkis belia di Bali dapat menyerap teknik para pebulu tangkis yang berasal dari luar Bali. Tetap semangat dan terus berjuang, terutama untuk para pebulu tangkis Bali. Semangat. Nama saya Miguel, asal dari Denpasar. Semoga kondisi para atlet jelang Sirnas B bulu tangkis U14 di Bali tetap dalam keadaan baik dan sehat agar nanti ketika bertanding tidak ada kendala kesehatan yang menghalangi performa para pemain. Saya Dwi, berasal dari Denpasar. Jelang Sirnas B bulu tangkis U14 Bali, semoga para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan membuahkan hasil yang baik untuk keluarga, untuk tim, dan untuk daerah. Dan semoga nanti dapat bertanding secara suportif. Om Swastiastu, saya Wayan Puspargara, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali. Ayo masyarakat Bali, kita mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kemajuan pembangunan di Bali dan berkomunikasi tentang kegiatan kita dalam pembangunan. Atau lebih jelasnya, ayo download aplikasi RRI Playgo di Play Store. Sekali lagi, sampunang lali, ngiring, download aplikasi RRI Playgo di Play Store. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Denpasar pagi ini. Ya, masih bersama kami FM 93 MHz dan juga live streaming LPP RRI Denpasar via YouTube dan juga dari akun live streaming rri.go.id kita. Nah, pendengar program 1 kita masih berbicara tentang bagaimana pelaksanaan dan juga persiapan sirkuit nasional B bulu tangkis usia 14. Dan di akun WhatsApp kami juga sudah ada bergabung sejumlah pendengar yang memberikan atensinya. Ini Ibu Mengadung ya, sambil jualan rujak juga di seputaran Hayam Wuruk. Kemudian juga ada Pak Dewa Ardite ini dari Badung, kemudian juga ada Gekmar di Badung, kemudian juga ada Diah Ayung di seputaran Bitre, kemudian ada juga nih pejudo pelatnas kita yang saat ini ada di SEA Games, Agas yang juga bersiap tetapi juga sempat monitor, kemudian juga Ide Bagus Sulinggih, koordinator seniman Jembrana, dan juga ada
Mbok Lucy ya di seputaran Karangasem, dan juga sahabat saya salam sehat untuk Bang Luki di Semarang, kemudian juga ada Wiradita Lokantara di seputaran Denpasar. Itu beberapa pendengar yang juga sudah memberikan atensinya, dan kalau ingin bergabung langsung bisa juga melalui line telepon kita di 0361 222161. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ataupun ada masukan untuk penyelenggaraan Sirnas BU14. Saya kembali lagi ke Pak Chandra ini. Tadi juga perjuangan untuk ada telepon tampaknya masuk. Kita sapa dulu pendengar. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dari Buleleng. Buleleng. Asmara. Pak Asmara. Silakan Pak Asmara. John Asmara. Nggih, Pak John Asmara. Seneng bulu tangkis Pak John? Oh iya, saya spesialis bulu tangkis ya, tahun 50-an 60-an kan. Siap. Ini mau ada Sirnas ini tanggal 8 sampai 13. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak John Asmara dari Buleleng, silakan. Saya sih narasumber ya, ini satu kebangkitan untuk Bali nih, bulu tangkis kita ini. Ya, sejarahnya bulu tangkis ini antara dua daerah dulu ya. Badung ke Buleleng dong. Iya. Badung ke Buleleng dulu belum ada Denpasar. Ya, sekarang ada Denpasar, dan ini satu sejarahnya nih. Udah bertanding Badung Buleleng ini baik itu ramai penonton ya, Bu. Nah, sekarang udah perkembangan semakin maju. Ya, ini klub-klubnya sudah berdiri bagus, sudah membantu klub-klub juga ini yang sangat bagus sekali untuk melahirkan pemain petangkis yang hebat-hebat ya. Nah, klub yang terkenal di Buleleng kan klub MKS, menang kalah sehat, tidak berbalik, lari kalah sengitan pancing gitu. Ini pada berbalik kita sportif nih. Ketengkotnya itu adalah ayahnya Chandra itu, Agus bisa bikin almarhum tuh. Asbak alias Asbak, Pak Asbak namanya tuh. Panjangan Agus Sadikin Bakti. Jadi ayahnya Chandra di pelatih internasional tuh. Jadi dari MKS ini sangat membanggakan ya. Tapi ini Buleleng ya, baru sudah dengar waktu PON di Papua ini waktu final melawan Jawa Barat ya. Iya. Jadi saya sangat ketakut tuh, ndak Bulelengi pang menang tuh. Nyejerang Pejati juga nih ya Pak Jonas. Bulelengi pang menang dia. Bali ini namanya banget tersohor, hampir Jawa Barat kalah di Komang dulu. Jadi membanggakan ya. Ini jangan menjadi Bali ini, harusnya ada klub-klub semua ini harus kita berjuang terus untuk melahirkan atlet-atlet hebat di bulu tangkis ya. Rencananya kan ada internasional WWF yang tuan rumah di Bali. Iya. Halo, Pak John. Ya, tampaknya terputus ya untuk Pak Jonas Mara. Nanti juga bisa diulang kembali ya, redial di 0361222161. Tapi maksudnya juga sudah kita tangkap beliau mendukung, bahkan hafal betul ya sejarahnya, kemudian juga turut mendoakan dari Komang Cahaya saat di PON Papua lalu sehingga dapat medali perak. Saya kembali ke Pak Chandra. Ini kan dari ajang pertama bisa dibilang untuk masa kepengurusan di periode yang kedua ini, kemudian juga ini PR untuk disukseskan bersama. Tetapi dari 760 peserta yang terlibat, berarti kan animonya cukup tinggi nih Pak Chandra. Bagaimana melakukan sosialisasi selama ini selaku ketua panitia? Apakah memang karena minatnya yang sudah banyak sehingga sosialisasi nggak perlu dilakukan, peserta sudah datang, atau ada perjuangan khusus untuk mendatangkan peserta? Baik. Jadi dalam hal ini kita kerjasama dengan pusat ya. Jadi pusat itu yang menyebarkan pemberitahuan, informasi untuk kejuaraan Sirnas. Dan bukan kebetulan ya, di Indonesia itu untuk kejuaraan memang sudah diatur. Maksud saya yang resmi dilakukan oleh PBSI pusat ya. Jadi masuk ada kalender eventnya. Ya, ada Sirnas A, Sirnas B. Sirnas A itu untuk remaja ke atas, usia 15 tahun ke atas. Ada Sirnas C untuk senior. Nah, dalam hal ini itu pusat yang menyebarkan undangan.
ke klub-klub besar. Nah, dan kebetulan kita di Bali ya, jadi mungkin memang karena tujuan wisata utama, jadi kita benar-benar jadi favorit. Nah, mestinya peserta itu kemarin bisa, kalau tidak ada pembatasan dari awal, nah kita itu akan banyak peserta. Oh gitu. Nah, Ini ada batasan sendiri gitu. Ya, karena aturan dari PBSI kita harus mengikuti ini berdasarkan ranking poin dari atlet. Oh gitu. Ya, pertama dibatasin peserta itu paling banyak sekitar 720-an lah. Jadi, saya secara pribadi minta ke bagian pertandingan. Nah, ini kan Bali, Bu. Jadi orang-orang pengen bertanding sambil berlibur. Nah, kalau bisa jangan dibatasi lah. Ternyata ya kita diizinkan. Nah, cuma sayangnya pemberitahuan ini udah terlambat. Jadi ada sebagian yang merasa udah saya paling nggak bisa main gitu ya. Jadi mundur. Gitu. Yang nambah jadi 40 orang itu juga sudah melebihi. Sudah lebih. Jadi 760 ini ya. Oh, berarti peserta memang nunggu-nunggu berarti karena udah masuk kalender betul. PB ya. Iya. Jadi biasanya itu kalau Sirnas B itu kalau nggak salah ada 5 Pak ya. Di nasional itu ada 5. Jadi kita di Bali ya dipercayalah. Ini untuk tahun 2023 ini kita yang pertama setelah tahun 2016. Jadi kita cukup lama karena vakum ya. Vakum, tidak ada kejuaraan. Ya syukur atlet Bali masih banyak lah tetap semangat latihan sehingga kita bisa kita istilahnya kita mensupport atlet untuk bisa masuk ke klub-klub besar. Jadi masih ada lah. Selama pandemi itu kita masih ada masukkan atlet ke Jarum, ke Mutiara, bahkan ke Jaya Raya. Kalau kita sendiri melihat perkembangan atlet itu, untuk latihan di lokal terus terang kita akan sangat berat. Kita tahu karena kita tahu olahraga bulu tangkis itu memang olahraga yang menghabiskan uang. Olahraga seperti Pak Tom tadi sampaikan, kita pakai yang standar bola itu cuma sekitar 8.000 per biji. Nah, kalau untuk Sirnas ini kita pakai Yonex, harganya itu di atas 400. Itu karena baru Sirnas lokal ya. Itu pun bukan Sirnas lokal, maksud saya Sirnas Indonesia. Kalau yang dipakai untuk WBF itu harganya sudah mendekati 800.000 satu slotnya. Siap. Olahraga yang perlu uang banyak. Tapi kita tahan sejenak Pak Chandra, sudah ada penelpon lagi yang masuk kembali. Di 0361222161. Selamat pagi, salam olahraga. Nyambung nih. Oh iya, Pak John Asmara tadi yang menggelembung sedikit ya. Silakan Pak John. Chandra nih. Ya Pak, Chandra Pak. Dari BB Anugrah. Wih, ini anak saya Chandra nih. Gimana Pak John, kabarnya Pak John? Bang Beot, John Asmara di RSD Pasar, Raja deh, Nang Beot ingat? Oh, beda deh Pak, izin Pak John. Izin, kalau Chandra bukan itu yang Chandra satu, Brata Chandra nih, Brata itu sahabat saya, satu angkatan tiang di ekonomi, pasangan tiang dulu di ekonomi Udayana. Tapi yang sebelah ini Chandra Kusuma, pemilik GOR Anugrah. Izin. Oh iya, mohon maaf. Patuh ada. Kalau Chandra Brata itu kalau saya panggilnya Pak Heri, Pak John. Heri, beliau sekarang ada di Jepang ya, melatih di Jepang ya. Oke, siap. Nama Bali nih. Ya, silakan Pak John, mungkin apa yang ingin disampaikan, juga ada harapan atau justru masukan untuk penyempurnaan Sirnas nanti pelaksanaannya Pak John? Saya berterima kasih sekali sama RSN Pasar bisa ngomong langsung. Bulu tangkis ini betul-betul fanatik bener nih. Memang bulu tangkis dari SD kalau bisa main, anak-anak saya kan dari SD kan. Sampai ya sudah tua begini, sampai saya sudah tua begini. Senang main bulu tangkis ya, tetap olahraganya sportif, enak, senang sekali. Jadi kita di sana beragurau sama teman dan sebagainya. Jadi sama anak-anak dari kecil ini udah mulai dilatih terus. Nah, kemudian masukan untuk Sirnasnya Pak John? Sirnas ini sebagai tuan rumah untuk pertama kali ya masalahnya.
Setelah menanti tahun 2016, Pak John. Itu makanya setelahnya cuma lama lah. Kembali di sini sebagai tuan rumah, ya dapat diraih lah. Kesempatan ini untuk prestasi sebagai tuan rumah yang baik. Itulah kita betul-betul bangkitkan olahraga ini sudah mulai Bali ini menjadi perhatian dari tingkat nasional dan dunia nih. Mudah-mudahan berhasil dan sukses berjalan lancar. Walaupun saya tidak bisa nonton, tidak bisa siaran langsung, tidak bisa RRI dan Pasar. Siap. Kalau nonton langsung bisa Pak John di Gor Liga Bali digratiskan juga nih sama Pak Ketua. Nanti jalan-jalan. Bagus sekali kalau bisa ya acara langsung saya akan melihat di sini ya. Siap. Ya Pak John. Selamat berjuangnya. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak John Asmara. Ada sedikit informasi Pak John. Kita nanti kemungkinan akan ada siaran langsung melalui TV CNN Pak John. Oke, siap. Nanti bisa ditonton. Tapi nanti kita di menit 45 ini kita juga harus jeda sejenak untuk dengarkan pesan-pesan lewat berikut ini. Persiapan sudah mencapai 90%. Tim dari pusat besok tanggal 5 datang. Tercatat 760 atlet bulu tangkis dari berbagai klub di Indonesia siap beraksi dalam sirkuit nasional Sirnas B U14 di Bali 8 hingga 13 Mei mendatang. Sekretaris Umum Sekom Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Bali Igusti Bagus Arya Chandra Palasara dihubungi RRI Kamis 4 Mei 2023 mengungkapkan persiapan Sirnas sudah rampung 90%. Pembukaan event nantinya akan dilakukan secara sederhana pada 8 Mei dan langsung dilanjutkan dengan pertandingan baik kategori usia dini, anak-anak maupun pemula. Yang pasti kita sudah sampai ke tahap akhir tanggal 7 kita sudah mulai manajer meeting nih. Jadi untuk melengkapi cuman untuk kelengkapan penunjang aja seperti lampu itu sudah mulai kita kerjakan di gor utamanya. Gor utama di Liga Bali, terus gor pendampingnya di Gor Udayana. Pria yang juga sekretaris panitia Sirnas itu lebih lanjut mengungkapkan dari 760 atlet yang terlibat, 150 orang merupakan pebulu tangkis Bali. Mereka diharapkan dapat menunjukkan kiprahnya di ajang bergengsi kali ini. Hal senada disampaikan Binpres PBSI Bali, Luputu Tuti Aryani. Diakui persaingan sengit akan tersaji di arena Sirnas sehingga dirinya tidak mematok target muluk-muluk terhadap atlet Bali. Ia menginginkan ajang ini menjadi sarana bagi pebulu tangkis Pulau Dewata untuk menambah pengalaman dan jam terbang. Mungkin saya dari Binpres belum melihat ya untuk beban ini, kita hanya masih sampai di mana ya mereka ranking sekarang, karena ada beberapa atlet yang memang tinggal di Jawa, rankingnya sudah ada 16, ada masuk 16, masuk 8 gitu. Tapi untuk khusus Balinya memang belum terlihat Bu rankingnya. Kita belum bisa melihat ranking nasionalnya seperti apa. Cuma ikut aja itu sudah suatu kemajuan, itu progres gitu untuk terkait dengan Sirnas. Tuti Aryani yang juga dosen FOK Undiksa Singaraja itu menambahkan selama ini dari hasil pantauannya para pebulu tangkis Bali selalu rutin berlatih di klubnya masing-masing. Bahkan ada sejumlah atlet yang juga melaksanakan latihan bergabung dengan klub-klub elit di daratan Jawa sehingga dari segi teknik maupun mental sudah mulai terasah meskipun usia mereka saat ini masih tergolong muda. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan. Denpasar pagi ini. Ya, pendengar program 1 itu tadi ada statement ya sedikit bagaimana dari sekretaris panitia sudah memastikan everything is okay, bahkan tanggal 7 sudah harus ada persiapan manajer meeting. Tapi pertanyaan saya nih kepada Pak Ketua Umum, dari Binpres belum berani mematok target nih Pak. Gimana untuk Bali dari 760, 150 orang adalah atlet Balinya. Bagaimana nggak bisa kan mencuri sama seperti yang ada di Papua dulu saat PON? Nah, ini yang memang PR kita ada 2 PR ya, PR di pembibitan juga PR menyangkut masalah di PON juga. Pertama saya sampaikan masalah PON. Nah PON itu menurut saya kita daerah-daerah di Pengprov itu harus berjuang maksimal soal menyangkut ketentuan-ketentuan agar dimasak dengan baik sesuai dengan rule of the game. Maksudnya begini, pertama soal usia.
terus terang saya melihat ini ada sesuatu yang visi misinya tidak nyambung ya terhadap ketentuan. Misalkan gini, tiba-tiba pertama usia bebas, kemudian dirubah menjadi usia 25, tiba-tiba dirubah lagi di Papua usia 23, terus tiba-tiba lagi dirubah sekarang menjadi U21. Di Aceh. Dasarnya apa? Tujuannya kemana? Kalau sepak bola menurut saya masaknya bener ya. Kalau misalkan ada kejuaraan dunia U20 AFF 21, AFF 19, kejuaraan dunia yang kemarin kita rencana di Bali, AFF berapa tuh? U20. Itu karena ada event dunia. Sehingga memang di Indonesia harus juga diseleksi di usia itu. Untuk kepentingan AFF itu. Sekarang kita tarik ke bulu tangkis. Pertanyaannya, apa ada Asian Games yang usia 21? Apa ada SEA Games yang 21? Apa ada Olimpiade 21? Enggak ada. Yang ada usia bebas. Usia bebasnya. Itu kenapa itu dibatasi? What for itu? Jadi nggak ada tujuan. Dan saya lihat kalau terjadi mukernas itu terjadi suatu pembahasan yang menurut saya tidak fokus dan tidak serius ya. Dan izin saya sampaikan yang teriak tuh kok Bali aja saya teriak aja. Betul saya teriak. Sampai Pak Prof Herman menyampaikan pada saat itu di Mukernas tahun 2022. Pak Minur kalau usianya bebas Taufik Hidayat main katanya. Saya jawab, apa salahnya Taufik Hidayat main? Benar nggak? Orang yang juara dunia, atlet yang juara dunia mau turun di PON, apa salahnya? Tapi menurut saya tidak akan turun. Iya, karena menurunkan gengsi kan. Kalau kalah disoraki. Kok jawabannya ke situ gitu? Kalau menurut saya adalah, ini karena ada Asian Games yang usianya 21 sehingga kita emang harus usia 21 di PON. Clear. Nah, ini menurut saya tidak clear ya. Jadi saya sampai saat ini masih jadi protes. PR sebenarnya. Bali masih protes dan saya melihat protes itu mendasar gitu. Kalau ada memang nanti PON ini, hasil PON ini ditujukan untuk World Junior gitu. World Junior yang U21 di mana misalkan di dunia. It's okay gitu. Tapi sejauh ini belum ada. Karena ruang itu biasanya diambil untuk yang junior itu di sirkuit nasional. Kan ada kelompok. Sekarang ini ada usia Sirnas B itu adalah 14 tahun ke bawah. Nanti ada Sirnas A yang tadi disampaikan 15 tahun ke atas. Jadi kalau keperluan kita ada usia 18 diambil dari kelompok taruna gitu. Itu udah di Sirnas. Tapi kenapa kok PON itu dibatas-batasin gitu. Sekarang berarti U21 ini. Akibatnya contoh. Salah satu contoh. Ibarat kita nanam jeruk ya. Bali nanam jeruk. Dari izin saya sampaikan Parsat Dea sama putri saya Made Pranita dari usia 6 tahun loh saya dampingin. Saya orang tuanya yang langsung mendampingin di lapangan dari nol besar. Kemudian kita tanam sampai usia 23 boleh main katanya. Kan 17 tahun kita nanam ini. Metiknya itu sekali. Cuman sekali aja. Sekarang di usia 21 akibatnya apa? Seluruh pemain yang mendapatkan medali di Papua, Komeng Cahaya, Ayu Gari, Made Dea, terus Made Pranita, terus si Komang Arya tidak boleh lagi main. Nggak bisa main lagi. Dia menjadi wasit, padahal umurnya sedang siteng-sitengnya loh, sedang fisiknya sedang energik bagus. Gitu. Kenapa harus dipensiunkan dini? Itu ya. Terus akibatnya bayangin, banyak yang gantung raket, banyak yang tarkam. Kemudian apa akibat? Jadi dari atlet jadi apa? Jadi pelatih. Karena pelatih itu sudah umur 30 tahun ke atas cocok lah. Nih 23 tahun jadi pelatih. Terus apa lagi? Jadi wasit. Belajar jadi wasit. Aduh, saya miris ya melihat. Masa depan anak kita dengan tadi korban waktu, biaya yang tidak sedikit loh. Itu ratusan sampai miliaran loh korban duit kalau kita mau praktik ke klub-klub besar itu. Kenapa harus dipotong dengan cara yang begitu? Itu satu. Kedua, ketentuannya adalah dia perorangan dipengaruhi oleh hasil beregu. Ini juga nggak fair. Misalkan gini nih, Susi Susantinya misalkan dari Aceh. Kemudian Susi Susanti dari Aceh ini ya, putrinya itu, teman-temannya itu
kalah yang lainnya. Dari 5 atlet misalkan yang bertanding, 4 atlet yang lain kalah. Susi Santi menang terus lawan siapapun tuh menang. Tapi gara-gara regunya kalah, skornya 4-1 terus. Kemudian menjadi juru kunci, ya. Kemudian ada nomor 3, kalau ada nomor 5 atau nomor 4 atau nomor 3, hanya yang nomor 1, nomor 2 aja yang boleh ikut perorangan. Itu regulasinya. Regulasinya gara-gara regunya kalah, perorangan nggak boleh. Apa hubungannya antara beregu sama perorangan? Misal contoh saya ambil seperti itu ya. Taufik Hidayat, saya bilang NTB, dia Taufik Hidayat menang terus deh. Kemudian regunya kalah, Taufik Hidayat nggak boleh main. Kan menenggelamkan potensi emas di perorangan atlet itu menjadi terpendam. Oke, itu banyak masih. Kalau saya bawa ke Indonesia, kalau mohon maaf, itu Thomas Uber Cup kita kan selalu berjaya. Misalkan Thomas Uber Cup kita kalah bergunya, ntar perorangan nggak boleh ikut, ayo. Kan Indonesia pasti protes. Iya. Nah, artinya saya lihat itu dua regulasi itu sudah nggak fair. Terus yang ketiga lagi, masa wilayah itu ditempatkan. Kalau di bulu tangkis itu namanya ada sidit dan undian. Kalau lomba beda, lomba lari, ada lomba renang, bebas dia, nggak apa-apa, nggak ada undian, udah bebas dia. Tapi kalau bulu tangkis itu pertandingan loh, bulu tangkis. Masa Bali ini ditempatkan bersama Jateng, bersama dengan Banten, bersama dengan Jogja, wilayah. Padahal kalau kita lihat wilayah Bali sejak kapan tergabung dengan wilayah Jawa? Nah, maksud saya adalah rule of the game-nya seperti kayak event apapun ya, BWF nasional termasuk yang Sirnas ini, itu selalu melalui proses sidit dan undian. Siapa nih rankingnya nih, itu kan ranking 1, ranking 2, ranking 3, terus baru ada undian. Demikian pun juga di PON. Ini pemainnya entry dulu, dimasukkan dulu ya. Siapa-siapa ini rankingnya seperti yang sampaikan tadi kan dari Bimpers mengatakan rankingnya ya. Setelah ada rankingnya nih 1, misalkan bagi 6 wilayah ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana dulu daerah kuat disebar ke 6 ini, baru kita mengambil undian. Kita mengambil undian. Nah, bukan ditentukan. Kalau kita mau ngambil undian ketemu sama Jateng, ketemu sama Banten, ya enggak masalah karena kita yang ngambil undian. Tapi ini kan enggak ada undian. Nah, 3 hal ini menurut saya enggak fair. Dengan siapapun saya berani. Dan saya selaku ketua umum di pengurus kewajibannya untuk berjuang. Kami sudah mengirim surat ke KONI pusat soal ketentuan yang tidak fair ini. Termasuk KONI Bali akan bersurat. Karena kami audien dengan Pak Ketum KONI Bali, beliau ya bersama Pak Marioto, beliau menyampaikan bahwa betul ini tidak fair, kurang fair. Jadi ini akan ada surat untuk dikocok ulang. Masa iya sih? Ntar Mbak Nira deh saya gabungin ketemunya sama Susi Santi jadi satu grup gitu misalkan. Tapi kalau undiannya memang ketemu dia nggak masalah. Artinya cara masanya ini menurut saya ada apa sih di balik PON ini gitu loh. Bali tumben-tumbennya dapat pertama Jabar, kedua Jatim, ketiga DKI, keempat Bali. Tumben-tumbennya loh kita Bali dapat ranking 4 nasional, kok dengan cara begini sekarang ini. Nah, dan kembali ranking poin kita sekarang ini di tingkat nasional untuk tingkat PON ini hanya ada 1 yang potensi. Juara presiden itu namanya Kadek Dinda. Ya, Kadek Dinda dari Badung. Itu potensi di juara piala presiden di sirkuit nasional juga seringkali mendapat emas. Ini potensi kita. Jangan sampai gara-gara putri rankingnya yang lain kalah, si Kadek Dinda ini nggak boleh main di perorangan. Potensi emas Bali loh nanti masa depan. Potensinya berkurang. Nah, ini salah satunya yang menyangkut masalah PON. Nah, yang kedua adalah yang menyangkut masalah usia dini ini seperti disampaikan tadi kan ini kan Sirnas ini 6 tahun loh Mbak Nira ya Pak Adum jadi dan masyarakat pecinta bulu tangkis ini 6 tahun kita belum pernah ada event seperti itu dan terhenti karena COVID. Jadi disampaikan oleh Bimpres ini barangkali ini adalah penanaman awal seperti kayak nanam jeruk gitu ya. Ini nanam awal kita lihat ini. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bali biasanya selalu di event yang kategori pemula ke bawah, anak-anak dan usia dini
selalu ada masuk paling tidak semifinal dan bahkan bisa mengambil kejutan sebagai juara. Contoh saya lihat Madidi Surya Saraswati itu adalah atlet yang murni dilatih di Bali. Ayu Gari juga pada saat di kelompok itu dilatih murni di Bali. Putri saya kebetulan saya mendampingi Madi Pranita itu murni juga dilatih di Bali. Bisa di nasional bisa tembus loh pada saat itu. Oke, siap. Nah, Baik. ini kita tunggu kejutan-kejutannya dan saya sudah ngomong sama teman-teman semua dari pengurus, jika ada siapapun atlet Bali yang di Bali Sirnas, ya, Sirnas mendapatkan medali, at least masuk semifinal, kita ada bonus dari PBC Bali. Siap, itu yang ditunggu-tunggu. Tapi nampaknya waktu kita sudah habis nih pukul 10.00. Tapi apapun itu kita dukung untuk kesuksesan sirkuit nasional Sirnas B bulu tangkis usia 14 di Pulau Dewata dan itu statement menarik Pak Ketua Umum dan juga Pak Ketua Harian. Siapapun atlet Bali dari 150 orang tersebut yang nanti bisa masuk minimal semifinal, ada bonus khusus. Itu menjadi motivasi tersendiri. Kebersamaan dari klub lain, dari PBSI Bali lain. Ini wujud kebersamaan yang disebutkan tadi. Semoga Astungkara ya, doa dan usaha ya. Semoga ada yang bisa meraih juara untuk nama Bali yang tercinta. Siap. Restu sekali ini sekali. Baik, sekali lagi sukses untuk Sirnas B bulu tangkis usia 14. Semoga lain kesempatan kita akan carikan waktu nih bincang-bincang khusus soal persiapan PON yang nanti masih banyak masalah katanya Pak Ketua Umum. Oke, tolong siap. dibantu doa juga. Ini cara masaknya nggak benar gitu. Siap. Ya, terima kasih untuk Pak Ketua Umum dan juga Pak Ketua Harian ini sudah bergabung dalam dialog kita dan juga kepada para pendengar yang memberikan atensinya. Dan kita tutup dengan salam olahraga. Jaya. Bulu tangkis juara. Oke. Pasar pagi ini.